Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Alvin izin. Izin. Ada lagi? Tidak ada Bu. Oke. Ibu ada kasih tugas yang minggu lalu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, kali ini berarti kita masuk ke materi baru ya. Hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai, tidak kuasai, harus kalian ketahui setelah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Yang pertama itu adalah siswa diharapkan dapat membaca dengan benar tentang surah dan hadis terkait hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu dapat menulis ayat dan surah dan hadis tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang tujuan yang ketiga itu adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang surah yang berkaitan pada materi kita yang hari ini, yaitu surah At-Taubah ayat 122 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, tentunya kalau kita mau menjelaskan, kita harus tahu dulu maknanya. Jadi, Ibu harap kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik sebentar. Nah, yang keempat itu adalah Ibu harap juga kalian dapat menunjukkan perilaku menuntut ilmu dan juga menyampaikan kepada sesama. Jadi, Ibu harap kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Oke, tadi seperti yang Ibu jelaskan, pokok materi kita hari ini ada 3. Yang pertama ada di Quran surah At-Taubah ayat 122, di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, di Quran hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Bu. Oke, langsung saja kita mulai di poin yang pertama di Quran surah At-Taubah ayat 122. Sebelumnya Ibu bacakan surahnya dulu, nanti kalian bacakan terjemahan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza ja'u ilaihim la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Baik, Vera silakan dibaca terjemahannya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang,
Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ini jelaskan sedikit terkait ayat surah At-Taubah ayat 122. Nah, kalau kalian buka di Quran itu, di Quran surah At-Taubah juga di ayat 39 itu berhubungan dengan ayat ini, di mana diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Ikrimah bahwa jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kami dengan azab yang pedih. Nah, sedangkan waktu itu yang pergi berperang itu hanya sebagian saja, sebagian berada di padang pasir untuk mengajarkan agama kepada kaum mereka. Nah, melihat ini, kaum munafik pun berkata bahwa maka celakalah orang-orang yang berada di padang pasir. Nah, akhirnya menyusul dari perkataan kaum munafik tersebut, maka turunlah ayat At-Taubah 122 tersebut yang berbunyi, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi untuk berperang. Dijelaskan juga di dalam tafsir Al-Maridhi, dikatakan bahwa memang tidak orang-orang mukmin itu memang tidak seharusnya semuanya pergi berperang, karena pada dasarnya dari hukum, bukan hukum juga ya, tapi rukun dari berperang itu adalah fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Ibu, Ya, kita kan. yaitu hukum yang akan gugur jika telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Kalau sumpahnya fardu ain, Saya Bu, yaitu hukum yang mewajibkan terhadap individu. oke, nah kalian sudah tahu ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan kita bahwa hukum dari berperang itu fardu kifayah. Jadi kalau sebelumnya sudah ada yang pergi, maka kita tidak diharuskan lagi, kecuali menjadi fardu ain kalau Rasulullah sendiri yang menyuruh kaum mukmin untuk pergi ke medan perang. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan kita untuk memperdalam ilmu agama dan juga mengajarkannya ke tempat-tempat pemukiman agar mereka paham. Nah, juga mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh orang-orang mukmin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Di sini Ibu cuma menjelaskan pokok-pokok utamanya. Nanti kalian selanjutnya lihat di buku paket kalian. Nah, jadi yang kedua yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, kita coba dibacakan surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bima jalsi fafsuhu yafsahillahu lakum wa idza qila yafsufan yusuyatfa illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Coba dengan terjemahannya ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Ibu jelaskan lagi terkait ayat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, bahwa perlu diketahui bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah sedang berada di tempat khusus, di mana memang disediakan oleh Rasulullah untuk para sahabat yang terlibat dalam perang karena dia sebesar mereka. Nah, sedang majelis berlangsung, datanglah para sahabat yang baru mengikuti perang dengan beberapa orang lain. Nah, mereka memberi salam kepada Rasul, dan juga Rasul dan sahabat yang terlibat dahulu itu juga memberi salam mereka. Setelah itu mereka yang baru datang ini, sahabat yang baru datang tetap berdiri di tempatnya, sedangkan yang sudah terlebih dahulu tetap duduk. Artinya melihat ini Rasulullah pun menyuruh agar yang baru datang ini pindah, agar yang terlebih dahulu
agar yang baru datang bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Melihat ini akhirnya sahabat yang paling dekat datang itu akhirnya berpikir hati. Melihat ini akhirnya kaum munafik pun berasumsi mengatakan bahwa katanya Rasulullah itu adil, tapi ternyata tidak. Nah, akhirnya Nabi pun yang mendengar kritik tersebut membalas kaum munafik tersebut dengan firman Allah bahwa Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Nah, melihat dari ayat tersebut kita bisa juga ada dua hal yang bisa kita ambil hikmahnya atau cerita pelajaran. Yang pertama itu adalah ketika dalam majlis. Nah, ketika yang dimaksud di sini adalah ketika kita dalam suatu majelis, hendaknya kita bisa melapangkan tempat kita untuk saudara-saudara kita, tempat duduk kita. Kalau misal karena melihat dari takbir dasar manusia itu adalah mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Nah, dan penjelasan di atas bahwa dapat dipahami bahwa sebagai orang beriman kita, sebagai manusia harus bisa melapangkan hati kita demi saudara kita agar Allah juga melapangkan segala urusan kita. Nah, jadi etika dalam majelis kurang-kurangnya itu kita bisa memberikan melapangkan tempat duduk kita untuk saudara-saudara kita. Nah, demikian juga Allah akan melapangkan segala pintu kebajikan di dunia maupun di akhirat bagi kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Selanjutnya yang kedua itu yang terkait ayat tersebut adalah manfaat beriman dan juga berilmu pengetahuan. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang beri ilmu beberapa derajat. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan, diangkat beberapa derajat oleh Allah. Bisa kita lihat bahwa orang yang berilmu pengetahuan itu pasti dia lebih arif maupun lebih bijaksana. Juga orang yang berilmu tersebut akan terlihat mantap dan juga agung. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa ayat ini membagi ke kaum mukmin, kaum beriman menjadi dua golongan. Yang pertama itu adalah golongan yang beriman dan juga beramal saleh, dan golongan yang kedua adalah orang yang beriman, beramal saleh dan juga berilmu pengetahuan. Kalau kita lihat di konteksnya jelas golongan yang kedua ini yang lebih utama, aku lebih tinggi derajatnya dibanding golongan yang pertama. Karena kenapa? Karena selain beramal saleh dan juga beriman, mereka juga punya ilmu pengetahuan. Jadi derajatnya lebih mulia di sisi Allah. Nah, sekarang aku tanya, menurut kalian mana yang lebih penting? Ilmu atau iman? Saya, Bu. Kalau menurut saya sih penting kedua-duanya, Bu. Karena seperti kalimat bijak bahwa berilmu tanpa beriman itu rapuh, sedangkan beriman tanpa berilmu itu buta. Tanya terkait itu Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan yang juga aktivis, mengatakan hal yang kurang lebih sama, yaitu orang yang beriman tanpa ilmu, iman tanpa ilmu bagai lentera di tangan seorang bayi. Sedangkan ilmu di tangan ilmu tanpa iman bagai di tangan seorang pencuri, bagai lentera di tangan seorang pencuri. Menurut kalian apa kira-kira kata Buya Hamka tersebut? Dapat kalian pahami maksudnya? Iya, Bu. Bisa lihat konteks kalimatnya. Yang pertama itu adalah iman tanpa ilmu atau ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri. Coba semisal kalau kita cuma punya ilmu, semua orang pasti punya ilmu, terus berpendidikan sekolah, berpendidikan tinggi, terus misalnya jadi pejabat
lalunya baik. Hukum dari mana itu? Itu karena dia bilang bisa begitu, karena dia tahu hukumnya. Asal bilang saja. Sedangkan kan dalam perjalanan itu kan wajib. Tapi kalian kalau ketemu begitu jangan just harus diingatkan saja, jangan diingat. Nah yang ketiga, yang terakhir itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya memang ilmu itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan mungkin kita tahu kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti kita butuh untuk menuntut ilmu. Entah masih muda atau sudah tua, itu merupakan suatu keharusan untuk kita tahu. Juga coba kita pikir, bagaimana mungkin kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mempunyai ilmu? Bagaimana bisa kita menghamba kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita tidak tahu bagaimana caranya? Kita bisa sholat bagaimana kalau kita tidak tahu ilmunya? Kita wudhu cuma sekedar wudhu tidak tahu ilmunya, bagaimana? Tidak sah. Sholat pun juga begitu, kalau kita tidak tahu rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, maka sholat kita juga tidak akan sah. Nah, jadi tidak diragukan juga kalau mencari ilmu itu merupakan sesuatu yang dilakukan paling utama. Kan juga itu merupakan salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di zaman sekarang ya, zaman dimana fitnah, kebodohan maupun pertikaian itu di mana-mana. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mencari ilmu agama. Sebenarnya kalau terkait mencari ilmu agama itu sebenarnya zaman sekarang itu mudah. Lewat handphone, sosial media kan banyak. Tapi jangan juga kita mudah mentelaah apa yang kita dapat tersebut. Karena tidak semuanya itu benar. Ada orang itu dapat sedikit salah, oh nggak bisa ini, dosa ini akan tidak bisa juga. Kita harus tetap ada dampingan guru. Nah, jadi itulah kenapa kita kemudahan hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Dengan ilmu itu selain kita punya dapat derajat yang tinggi, kita juga bisa lebih mudah menjalani hidup kita kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas ibadah. Baik, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Atau saya yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kayaknya pasti sudah mau habis juga. Baik, sebagai penutup pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu beri tugas ya. Sebenarnya materi terkait dengan apa ya? Hidup menjadi lebih mudah dengan sebenarnya banyak. Tapi kalau kita jelaskan semua ini tidak akan cukup waktu kita, jadi ya kita ambil sini cuma 2 ayat dan juga 1 hadis. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian mencari ayat serta hadis yang terkait dengan mencari ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Nanti kalian pahami, nah, baru kalian jelaskan terkait tugas kalian hari ini. Oke, saya kira itu saja. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Sekian saja. Sekarang berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai.